Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanuf Daifa, NIM 250501110182. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah adalah pemerintah Islam terlama dalam sejarah Islam. Sekarang lebih dari 5 abad, 750 sampai 125 Masehi. Pemerintah ini telah mengadministrasi wilayah yang telah menerima Islam sebagai agama yang mempengaruhi kebudayaan di wilayah tersebut. Asal usul Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah dinisbatkan sebagai nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan Abbas bin Abdul Muthalib banyak bermukim di kota Humaimah, yaitu sebuah kota kuno yang sudah terdiri sejak abad ke-5 Masehi. Lokasinya terletak di Yordania sekarang. Utuh bantur lo yo. Revolusi Abbasiyah. Kelompok Bani Abbas, Alawiyah dan orang Mawali pada hakikatnya adalah kekuatan koalisi penentang pemerintah Bani Umayyah Khurasan, kampanye dan gerakan politik. Mereka berkembang menjadi gerakan revolusi menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Meskipun mengakomodir kekuatan 3 kelompok, revolusi ini kemudian disebut sebagai Revolusi Abbasiyah dan berlangsung selama 3 tahun. Revolusi ini menandai berakhirnya kekuasaan politik Arab sentris yang dijalankan Bani Umayyah dan awal dari sebuah negara multi etnik yang lebih inklusif di Timur Tengah. Dan dilanjutkan oleh rekan saya Laila Tul Sahra R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Kak Hanuf sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kemajuan dan kemunduran dinasti Abbasiyah pada pada saat itu serta implementasinya di era modern saat ini. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai salah satu peradaban Islam yang mencapai puncak kejayaan dalam sejarah dunia. Kemajuan tidak hanya tampak pada perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada sistem ekonomi yang menjadi fondasi kemakmuran masyarakat saat itu. Namun, pada periode berikutnya, Bani Abbasiyah mengalami kemunduran akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Nah, laporan ini menyajikan penyebab kemajuan dan kemunduran tersebut, serta relevansinya bagi pengembangan sistem ekonomi di era modern. Apa aja sih penyebab kemajuan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah serta implementasinya di era modern saat ini? Nah, yang pertama, stabilitas politik dan pemerintahan yang struktur. Pada masa keemasannya, Abbasiyah memiliki birokrasi yang rapi dan pemerintahan yang stabil. Sistem administrasi yang jelas memungkinkan pengelola pajak, perdagangan, dan keuangan berjalan secara efektif. Untuk implementasinya di era modern saat ini, yaitu negara modern memerlukan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum. Stabilitas politik mendorong investor untuk menanamkan modal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperluas aktivitas perdagangan. Dan yang kedua ada perkembangan perdagangan internasional. Baghdad menjadi pusat ekonomi dunia karena letaknya strategis pada jalur perdagangan Asia sampai Eropa. Pedagang dari berbagai wilayah datang membawa komoditas sehingga tercipta sirkulasi uang yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Untuk implementasi di era modern saat ini yaitu konsep perdagangan global kini diwujudkan dalam kerjasama internasional, pasar bebas, dan digitalisasi perdagangan. Negara yang mengembangkan ekspor, membuka akses investasi, dan memanfaatkan perdagangan elektronik akan memperoleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dan yang ketiga, ada dukungan terhadap inovasi dan ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyah mendorong riset ilmiah melalui pendirian pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah. Penemuan dalam matematika, kedokteran, dan teknologi meningkatkan kualitas hidup dan mendukung ekonomi. Untuk implementasi di era modern saat ini yaitu investasi pada pendidikan, riset teknologi, dan inovasi menjadi faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Industri modern seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan energi terbarukan adalah contoh nyata perwujudan prinsip tersebut. Dan yang keempat ada sistem keuangan dan perbankan yang berkembang. Pada masa Abbasiyah, muncul instrumen keuangan seperti cek atau sak, yang dikenal dengan sak, yang mana lembaga penukaran uang dan sistem kredit yang membantu aktivitas perdagangan. Untuk implementasi di era modern saat ini, sistem tersebut menjadi dasar perbankan modern. Kini berkembang menjadi bank digital, sistem pembayaran elektronik, dan fintech yang mempermudah transaksi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas inklusi keuangan. Nah, setelah kemajuan tentunya pasti ada kemunduran. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu penyebab kemunduran Bani Abbasiyah dan pembelajaran untuk ekonomi modern saat ini. Yang pertama yaitu konflik internal dan politik yang tidak stabil. Pertikaian antara golongan dan perebutan kekuasaan melemahkan otoritas pusat. Akibatnya, kebijakan ekonomi tidak dapat berjalan efektif. Nah, pembelajaran yang bisa diambil di era modern saat ini yaitu ketidakstabilan politik berdampak langsung pada penurunan kepercayaan investor, menurunnya pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya risiko krisis keuangan. Negara harus menjaga stabilitas politik dan memperkuat lembaga demokrasi untuk menjaga kelangsungan ekonomi. Dan yang kedua, menurunnya pendapatan dan kerusakan infrastruktur ekonomi. Berbagai wilayah memisahkan diri sehingga sumber pendapatan berkurang. Konflik yang berkepanjangan juga merusak jalur perdagangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pembelajaran yang bisa diambil di era modern saat ini yaitu pemerintah harus menjaga keutuhan wilayah ekonomi, mengembangkan infrastruktur pusat dan daerah, serta mencegah korupsi dan pemborosan anggaran. Infrastruktur yang buruk akan menghambat logistik, menurunkan produksi, serta mengurangi minat investasi. Dan yang ketiga ada ketergantungan pada kelompok militer. Khalifah semakin bergantung pada tentara Turki yang akhirnya mengambil alih kekuasaan dan melemahkan sistem pemerintahan. Pembelajaran yang bisa diambil di era modern saat ini yaitu ekonomi harus terhindar dari dominasi kelompok tertentu yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Intervensi berlebihan dari kelompok berkepentingan, termasuk aktor militer atau oligarki ekonomi, dapat menghambat kebijakan publik yang pro rakyat. Dan yang keempat ada konflik keagamaan dan perpecahan sosial. Perbedaan pandangan antara berbagai aliran teologi menimbulkan ketegangan yang berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Pembelajaran untuk di era modern saat ini yaitu kerukunan sosial menjadi fondasi penting bagi ekonomi. Konflik horizontal dapat menghambat produktivitas dan merusak iklim investasi. Negara modern harus memastikan kebebasan beragama dan toleransi untuk menjaga harmoni sosial. Dan yang kelima ada serangan dari luar dan ketidakmampuan bertahan. Ancaman dari bangsa Mongol dan tekanan dari kekuatan asing lain mempercepat keruntuhan. Ketidaksiapan dalam menghadapi ancaman eksternal membuat sistem ekonomi hancur. Pembelajaran yang bisa diambil di era modern saat ini yaitu negara perlu memiliki ketahanan ekonomi nasional melalui diversifikasi sektor ekonomi, kemandirian energi dan pangan, serta diplomasi internasional yang kuat.
Ketergantungan berlebihan pada pihak luar dapat menjadi ancaman besar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang saya jelaskan barusan, kemajuan Bani Abbasiyah dibangun melalui stabilitas politik, perkembangan perdagangan, dukungan terhadap ilmu pengetahuan, dan inovasi sistem keuangan. Faktor-faktor ini relevan dan dapat diadopsi dalam sistem ekonomi modern untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kemunduran Abbasiyah yang dipicu oleh konflik internal, melemahnya ekonomi, serta perpecahan sosial dan ancaman eksternal memberikan pelajaran penting bagi negara saat ini. Stabilitas politik, kerukunan sosial, serta pemberantasan korupsi dan kemandirian ekonomi menjadi kunci agar sebuah negara mampu bertahan dan terus berkembang. Sekian penjelasan tentang Bani Abbasiyah dan implementasi ekonomi modern dari kelompok 10. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.